Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dengan NIM C1C62126. Di sini saya akan menjelaskan tentang ak- pengertian akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, perlaku akuntansi PSAK 106, dan ilustrasi pengertian akad musyarakah. Menurut Afzal Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah yang artinya al-ihtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sudah dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Menurut PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak atau lebih untuk fokus usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis akad musyarakah ada dua, yaitu syirkah al-malik, syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu syirkah abdan dan syirkah wujub. Yang kedua itu syirkah al-uqud atau kontrak, syirkah inan atau negosiasi, dan syirkah mufawadah. Dasar syirkah sumber hukum akad musyarakah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan yang kedua itu sunnah hadis qudsi, yaitu aku Allah eh, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terlima terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama itu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua itu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi, kami akan mencatat transaksi usaha masyarakat seolah-olah ditunjuk pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi, walaupun pencatatannya masih di bawah tanggung jawab mitra aktif. Ilustrasi akad musyarakah. Pak Ali adalah seorang pengusaha yang akan melakukan suatu proyek tersebut membutuhkan modal senilai 100 juta rupiah. Ternyata setelah dihitung, Pak Ali hanya memiliki 50 juta rupiah atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Ali kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini kebutuhan terhadap modal sejumlah 100 juta dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah 20 juta rupiah dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50-50 untuk nasabah, 5% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Pada akhir proyek, Pak Ali harus mengembalikan dana sebesar 50 juta atau dana pinjaman dari bank ditambah dengan 10 juta 50% keuntungan bank. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.